Jadi BMKG juga memproyeksikan puncak musim hujan yang akan berlangsung di bulan November sampai Desember sampai Februari bahkan 2026 dengan intensitas hujan yang normal bahkan di atas normal. Jadi masyarakat harus mewaspadai itu. Ada nggak yang bisa dipahami oleh masyarakat awam sebenarnya pohon yang ada di sekitar dia itu nggak aman gitu? Jadi kalau melihat kasat mata nggak kelihatan tuh pohon itu sehat atau kurang sehat. Tapi karena pohon itu tua, rindang, besar, itu hanya dikhawatirkan. Kalau dulu nggak khawatir, merasa teduh, benar, Pak. nyaman, istilahnya ngelintas tuh kayaknya enak gitu ya. Bahkan kadang-kadang motor aja lebih baik mendadak di pohon, malah jadi tempat piknik Pak ya. Tapi karena kita punya alat ya, aborsonik untuk alat aborsonik. Nah itu untuk mengecek kesehatan pohon, dilihat apakah itu lapuk, tingkat kelapukannya sudah besar atau berapa persen. Nah itu bisa kita cek sampai ke akar. Apabila melebihi dari 50%, kita akan. Ada nggak sih ngaruhnya dengan mungkin perawatan yang kurang itu membuat kualitas pohon, termasuk perawatan ataupun penyiraman yang kurang itu membuat kualitas pohon jadi buruk, yaitu kemudian jadi rawan tumbang, Pak? Seperti tadi saya katakan, kalau untuk maintenance pemeliharaan itu tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau ada pembangunan saluran, ya, sehingga pohon itu jadi kalah akarnya, itu yang menjadi pohon itu tidak sehat. Sudah hadir bersama saya Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Bapak M. Fajar Sauri. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Lia, Mas Lukman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Makasih banyak udah meluangkan waktu di tengah kesibukannya ke bincangliputan6.com. Padahal nih kalau ngelihat dari bulan-bulan ini sebenarnya Pak Fajarnya harusnya lagi sibuk-sibuknya nih Bang Lukman. Sibuk-sibuknya. Mungkin beliau jangan-jangan sebelumnya nih lagi patroli dulu nih, lihat mana nih ada pohon-pohon yang tumbang atau nih nyaris tumbang. Itu membahayakan masyarakat tentunya kalau itu terjadi ya Pak ya. Karena memang kan seperti kita tahu juga ber itu biasanya udah musim hujan ya, puncak penghujan, dan ini Desember berarti sebenarnya puncak hujan juga sedang tinggi-tingginya ya Pak ya. Sangat tinggi. Bahkan cuacanya ekstrim sih Bang ya, nggak sekedar hujan doang sekarang, angin kencang ya Pak ya. Ini PR-nya Pak Fajar lagi besar nih akhir tahun ini. Pak Fajar, sebelum kita ngobrol ke intinya, Pak, kayak tadi Lia membuka pembicaraan kita, cuaca Jakarta yang sedang ekstrim ya, hujannya. BMKG kan juga memprediksi peningkatan hujan di akhir tahun 2022 ini. Nah, apa nih sebenarnya yang sudah dilakukan sama Dinas Pertamanan ya Pak ya, khususnya untuk mengantisipasi kayak tadi pohon tumbang dan segala macam ya Pak? Jadi memang untuk BMKG ya secara rutin mengeluarkan informasi terkait cuaca. Jadi termasuk peringatan dini terhadap cuaca ekstrim, dan kami di Stamhut juga melalui medsos secara resmi turut menyebarluaskan informasi tersebut. Jadi BMKG juga memproyeksikan puncak musim hujan yang akan berlangsung di bulan November sampai Desember sampai Februari bahkan 2026 dengan intensitas hujan yang normal bahkan di atas normal. Jadi masyarakat harus mewaspadai itu. Di samping itu juga yang hujannya itu ekstrim, tadi dikatakan angin kencang, kemudian mengakibatkan bisa banjir, terus genangan air, kerusakan infrastruktur tanggul dan saluran air, serta pohon tumbang. Oleh karena itu, untuk memantau kondisi itu harus kita melakukan antisipasi lah. Itu antisipasinya dengan apa Pak? Kalau dulu pernah waktu zaman aku liputan di Balai Kota atau Bang Lukman, kita pernah sebenarnya sama-sama anak bakat alumni Balai Kota.
Itu sering dengar istilah penopingan, Pak. Iya. Nah, itu apa ya, Pak? Ya mungkin sahabat Liputan 6 banyak yang sering dengar tapi belum paham sebenarnya apa sih penopingan. Ada istilah penopingan, permajaan pohon dan juga penebangan biasanya itu seperti jadi memang masyarakat tuh masih kurang paham atau masih awam ketika ada pohon yang ingin dipangkas, terus ada bahasa penopingan pohon. Nah, jadi penopingan pohon itu kalau kita lihat noping itu berasal dari top, atas lah, top itu atas. Jadi pemotongan dengan pengurangan bagian tajuk atau bagian atas yang dikhawatirkan menyentuh fasilitas umum, seperti ada kabel listrik, ya gitu. Dan itu diatur dalam Pergub 24 tahun 2021 tentang pengelolaan dan perlindungan pohon. Kemudian ada lagi yang istilahnya penebangan pohon. Nah, kalau penebangan pohon itu perbuatan untuk meniadakan pohon atau memotong pohon dengan cara tertentu pada batang utama, sehingga hilang itu pohon. Gitu. Nah, itu prosesnya sendiri berapa lama sih Pak untuk mengetahui bahwa kira-kira pohon ini sudah harus dilakukan penopingan gitu? Jadi kita bisa melihat ya. Tadi belum saya jawab pemangkasan pohon. Oh iya. Nah, kalau pemangkasan pohon tadi itu merupakan kegiatan untuk membuang cabang-cabang sehingga bisa cahaya matahari bisa masuk di dalamnya, artinya di lingkungan bisa sampai pohon turun itu, ke di bawah pohon itu masih bisa kena matahari. Kemudian peremajaan pohon, ini hanya penggantian pohon yang udah berumur tua atau yang kurang sehat. Nah, itu kita akan remajakan dengan mengganti pohon baru. Nah, kalau proses penopingan sendiri itu Pak biasanya prosesnya berapa lama sih Pak untuk apabila ini pohon perlu dilakukan penopingan gitu? Jadi kalau kita tuh menoping pohon itu hampir secara rutin. Kita lakukan penopingan, pemangkasan yang ada di jalur-jalur hijau, terutama di wilayah jalur-jalur protokol. Jadi secara rutin setiap hari kita lakukan. Nah, untuk melihatnya itu memang kita harus melihat dengan pengecekan juga sih. Di samping mengecek dengan kesehatan pohon, ya kita bisa lihat apakah pohon itu sehat atau tidak. Kalau memang di hasil ceknya itu kurang sehat, kita akan lakukan treatment, memangkas pohon dengan ada pemangkasan ringan atau sedang gitu. Pak, berarti pohon-pohon di Jakarta itu tadi kemarin bilang kita cek. Bisa nggak sih orang awam melihat secara kasat mata ini sebenarnya pohon ini kadang-kadang gini Pak, pohonnya udah tinggi banget tapi usianya kelihatannya kan apa sih batang utamanya tuh kokoh. Ini masih aman lah. Nah, sebenarnya kalau dari orang awam gitu Pak ya, kalau kayak Bapak mungkin sama tim kan ada alat-alatnya. Tapi kalau misalnya nanti bisa dijelaskan juga, ada nggak yang bisa dipahami oleh masyarakat awam sebenarnya pohon yang ada di sekitar dia itu nggak aman gitu? Jadi kalau melihat kasat mata nggak kelihatan tuh pohon itu sehat atau kurang sehat. Tapi karena pohon itu tua, rindang, besar, itu hanya dikhawatirkan. Kalau dulu nggak khawatir, merasa teduh, benar, Pak. nyaman, istilahnya ngelintas tuh kayaknya enak gitu ya. Bahkan kadang-kadang motor aja lebih baik menduduki di pohon, malah jadi tempat piknik Pak ya. Tapi karena kita punya alat ya, aborsonik untuk alat aborsonik. Nah, itu untuk mengecek kesehatan pohon, dilihat apakah itu lapuk, tingkat kelapukannya sudah besar atau berapa persen. Nah, itu bisa kita cek sampai ke akar. Apabila melebihi dari 50%, kita akan remajakan itu. Oke. Itu alatnya gimana Pak ngeceknya? Maksudnya dia kayak ditusukin ke dalam gitu atau diambil apanya gitu? Jadi aplikasi dengan sistem aborsonik itu kita pakai laptop, kemudian dipaku ke pohon tersebut. Kayak disetrum gitu Pak ya? Disetrum beberapa titik sehingga kita bisa tahu kualitas kesehatan pohon itu. Jadi di situ ditentukan apakah pohon itu dilakukan penopingan atau peremajaan seperti itu ya Pak ya. Betul. Cara ngeceknya gitu ya, stetoskop juga sebenarnya ya Pak. Jadi harus dicek benar-benar dengan alat. Dan itu bukan pas dekat musim penghujan aja kan Pak? Kita setiap yang diperkirakan pohon ini kelihatan tua atau
kurang sehat kita selalu cek. Fungsi beliau ini seperti dokter. Iya, benar. Pak Fajar, kalau pohon-pohon itu kan biasa banyak ya karakteristiknya. Nah, kalau untuk di Jakarta ini khususnya mungkin yang kayak jalan-jalan protokol atau mungkin di tempat-tempat yang banyak lalu lintas kendaraan, sebenarnya ada nggak sih jenis-jenis tertentu yang harus misalnya, kalau di jalan protokol karena ini dilewatin banyak orang, kendaraannya padat, jenis pohonnya harus seperti ini gitu. Dan mungkin kalau untuk di area dekat permukiman, jenis pohonnya seperti ini supaya akarnya juga jangan terlalu merambat kemana-mana. Karena kan bener ya Pak ya, kadang-kadang semakin tua akarnya itu bukannya semakin satu sisi teduh, tapi satu sisi akarnya mengganggu kan Pak. Gimana tuh Pak Fajar? Jadi memang untuk jalan protokol kita tanami pohon-pohon seperti terbesi ya. Nah, itu neduhnya juga bagus dan batangnya juga tidak getas. Nah, tapi untuk mendukungnya ada pohon-pohon yang tidak terlalu besar, kira-kira tinggi 10 meter, itu akan ada bunganya. Jadi ada bunganya seperti pohon tabebuya. Nah, itu kita sudah mulai tanam tuh di Jalan Sudirman Tamrin. Kiri kanannya dengan pohon tabebuya. Makanya kalau di musim tertentu tuh lewat Sudirman Tamrin kayak di Korea ya Pak. Seperti bunga sakura ya. Iya, ada yang pink dan kuning ya Pak ya. Iya, dan di tengahnya kan kita tanam pohon bougainville. Itu yang polutannya bisa kita serap dari pohon tanaman tersebut. Oke. Nah Pak, ini kan salah satu fokus dari Pemprov ini kan adalah minimalisir ya resiko pohon tumbang. Nah ini faktor yang paling sering membuat rawan ini apa sih Pak? Rawan dalam bagaimana melakukan deteksi dini gitu terhadap adanya pohon tumbang di Jakarta ini. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kami Dinas Pertamanan melakukan pengecekan kesehatan pohon di setiap pohon yang kita perkirakan sudah tua atau mau kelihatan kropos. Di samping itu juga kita deteksi dengan pemeriksaan secara berkalanya melalui pengecekan tadi, kemudian penopingan, pemangkasan serta peremajaan pohon. Gitu. Jadi untuk menguatkan kapasitasnya kita lakukan oleh petugas lapangan dan pelatihan teknis lah. Sekarang udah berapa banyak Pak yang ditoping atau yang ditoping bahasanya enggak ya? Enggak gitu ya Pak. Ditoping itu kayak makanan ya Bang Lukman. Iya, topping ya. Martabak ya. Ya martabak ada toppingnya ya. Dipangkas ya. Yang dilakukan penopingan ya. Jadi kami Dinas Pertamanan Hutan Kota sudah melakukan penopingan sebanyak 63.000 pohon. Nah itu kurang lebih 6.500 pohon yang sudah kami lakukan pengecekan kesehatannya. Dalam kurun waktu setahun terakhir? Setahun terakhir. Itu artinya ada 63.000 pohon di Jakarta yang sekarang kondisinya aman? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Oke. Dan yang dari 63.000 itu sebenarnya aman dalam arti walaupun dia tua sehat atau memang masih muda-muda Pak pohonnya? Jadi bukan jaminan udah tua sehat. Sekarang pohon sehat pun kalau dengan angin yang kencang, cuaca ekstrim, ngangkat juga. Seperti contoh ya, kemarin pohon beringin. Kita tahu lah pohon beringin butuh kuatnya. Tapi bisa angkat sama akar-akarnya. Saking kencangnya angin, ya, Pak, ya? Angin itu. Gitu. Pohon itu sehat, bukan jaminan juga. Jadi ada faktor lain dengan cuaca yang ekstrim, angin kencang, ditambah lagi hujan, sehingga daun itu kan berat ya, ngangkat semua sampai ke akar-akarnya. Jadi nggak semerta-merta rata-rata pohon yang tumbang itu murni memang sebenarnya cuaca dan kualitasnya Pak ya, tapi memang kayak tadi Bapak bilang faktor-faktor X-nya itu membuat dia jadi kayak tadi daunnya berat gitu ya Pak. Gitu. Bahkan sekelas beringin juga bisa terangkat ya Pak. Artinya pohon itu sehat tidak menjamin untuk karena cuaca ya. Makanya jadi selalu Pak Fajar ini dan pasukan ini selalu siaga gitu kan untuk sehari-hari apabila ada laporan dari masyarakat dan lain-lainnya gitu. Nah, lalu Pak, ini kan kalau kita lihat kan Pak Fajar sebagai bagian dari SKPD yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan pepohonan. Lalu bagaimana Pak ini koordinasi antara lintas
SKPD, lalu juga lintas kecamatan, kelurahan, bahkan sampai tingkat wali kota ini agar seluruhnya ini bisa bergerak cepat gitu Pak, berkomunikasi apabila terjadi ada laporan dari masyarakat. Itu bagaimana semuanya itu bisa terjalin agar kinerjanya ini, sinerginya itu tetap baik gitu, seperti apa Pak? Jadi memang untuk koordinasi antar lintas dinas atau SKPD untuk penguatannya itu kita koordinasi dengan pemadam kebakaran kemudian PPSU, Dishub, Satpol PP, BPBD. Nah itu secara rutin. Kemarin Pak Gubernur apel tuh bersama, jadi mendeklarasikan Satgas Jaga Jakarta. Jadi kita dikumpulkan beberapa OPD supaya untuk mengantisipasi kondisi Jakarta. Nah, komitmennya menjadikan Jakarta semakin aman, nyaman, tertib sekaligus siap menghadapi berbagai situasi yang darurat atau bencana. Berarti semuanya sudah terkoordinasi dengan baik ya Pak sejauh ini. Pak, tapi banyak seringkali gitu ya ketika ada proyek, saya nggak apa-apa nih ya, agak melebar sedikit ya Pak ya, ketika ada proyek pembangunan di Jakarta itu kan kerap kali mengorbankan pohon-pohon Pak ya. Nah, akhirnya asumsi publik penebangan itu nggak sebanding dengan pergantiannya. Benar nggak sih Pak? Jadi memang dalam Jakarta membangun, kerap kali kita selalu bersentuhan dengan pohon. Contoh, saya ada normalisasi saluran. Dulu orang takut menghilangkan pohon. Terkadang istilahnya duluan mana saluran sama pohon, karena pohonnya udah besar. Tapi karena saluran itu butuh, akhirnya mau nggak mau salurannya dibuat, tapi akarnya dipotong. Nah ini kan yang bisa mengakibatkan bahwa pohon itu tidak lagi kuat. Nah sekarang apabila ada saluran dan ada pohon, ya pohonnya ngalalah. Tapi kita akan mengganti 1 pohon 10 pohon. Gitu. Untuk tetap hijau lah Jakarta. Satu yang ditebang, 10 penggantinya. Gitu. Dan itu pengganti juga pohon besar juga. Pak, ada nggak karakteristik pohon-pohon tertentu yang cukup aman? Tadi kan selain di jalan protokol ya. Nah kalau di jalan-jalan umum lainnya gitu Pak, kayak kemarin kan ada yang kejadian di mana tuh Bang? Di dekat stasiun MRT itu ya Pak ya, ada pohon tumbang juga ya Pak ya. Nah apakah memang karena kan kebanyakan kalau saya lihat yang modelnya menjulang tinggi ke atas gitu ya Pak, yang agak ramping gitu Pak ya. Nah, apakah memang model gitu cukup aman Pak dengan kondisi cuaca di Jakarta yang kadang-kadang kalau sekarang tuh kita nggak punya patokan sih Pak, bahwa akhir tahun hujan atau apa, kadang-kadang memang tengah tahun ekstrim atau seperti apa Pak? Jadi terkait tadi dengan dilakukannya pemeriksaan pohon dengan risiko tinggi, jadi apa yang kita lakukan penopingan berat. Jadi jangan sampai pohon yang harusnya ditoping berat kemudian ditoping sedang. Jadi tujuannya adalah supaya ketika angin besar datang, kencang meniup pohon tersebut tidak lagi goyang atau terangkat. Nah, kita tebang, kita remajakan dengan mengganti pohon yang baru. Dengan jenis yang sama atau berbeda? Berbeda. Kita sekarang lagi galakan pohon tabebuya yang berbunga putih atau pink. Termasuk di selain jalan protokol Pak? Termasuk jalan protokol. Kenapa tabebuya Pak? Secara estetika, kemudian bisa menyerap polutan yang baik. Secara kekuatan? Kekuatan oke. Oke, baik. Dan dia tinggi juga sih Pak ya, bisa? Tidak terlalu tinggi, tapi bisa memberikan estetika terhadap kota. Nah, ketika lagi musim berbunganya itu seperti berasa kita lagi di Tokyo. Pak, tapi ada nggak standar tinggi pohon di Jakarta itu sebenarnya Pak? Atau misalnya? Kita lagi meneliti kurang lebih paling maksimal 15 meter lah. 15 meter. Nah, 15, lebih dari itu kita
Dalam kondisi kita kaji ya saat ini, ya paling tinggi 15 meter lah. Lewat dari itu harus kita topping dan pangkas. Oke. 15 meter, termasuk di jalan-jalan protokol? Termasuk jalan protokol. Oke. Nah Pak, untuk menganalisa bagaimana kondisi pohon ini kan, kalau kalian pernah dengar kan ada istilah, mereka menggunakan data spasial, lalu juga ada pemeriksaan tajuk serta akar. Nah ini teknologi semacam apa sih Pak? Bagaimana untuk melakukan ini, mendeteksinya dengan dua hal tersebut? Jadi memang kita punya target ruang terbuka hijau diatur dalam undang-undang ya. Tapi dalam rangka ruang terbuka hijau 30%, 20% publik, 10% private. Nah yang kita urus ini yang di publik. Nah pohon-pohon ini adalah bagian dari ruang terbuka hijau. Untuk mengeceknya tadi kita menggunakan suatu alat yang namanya alat arbosonik. Nah ini juga bisa melihat kesehatan pohon. Ya, seperti tadi untuk mengecek akar, kemudian kita bisa melihat bagaimana kelapukan berapa besarnya. Kalau sudah melebihi dari hampir 40%, itu udah langsung kita ganti permajaan. 40% aja sudah harus diganti ya? Udah harus diganti lah 40%. Walaupun usia tanamnya, tapi ada nggak Pak jenis pohon yang sebenarnya usia tanamnya muda tapi ternyata kok kelapukan ya istilahnya Pak? Jarang sih ya, jarang. Rata-rata yang hampir tua aja. Nah, kondisi tua, kemudian ada beberapa pohon sebenarnya tadi kena dampak saluran sehingga pertumbuhannya juga sangat mengganggu ya. Sehingga dia tidak sempurna, akhirnya akarnya juga sedikit, batang pohonnya juga udah mulai lapuk lah. Dan itu akhirnya harus dilakukan penindakan. Kayak lagi dioperasi ya. Oke, Pak, tadi Bapak sempat nyinggung soal ruang terbuka hijau nih. Nah, sebenarnya kan ruang terbuka hijau itu juga penting banget Pak ada di Jakarta. Sepakat nggak Pak? Sangat ya. sepakat. Itu juga salah satu upaya untuk memperluas area penyerapan gitu Pak ya. Tapi kan nyatanya pembangunan ini juga luar biasa Pak di Jakarta nih. Nah ini gimana Pak akhirnya Dinas Pertamanan ini juga yang juga mengurusi soal hutan kota ini bisa seimbang seharusnya gitu Pak. Karena kan yang terjadi kalau sekarang kan pembangunannya masif sementara ruang terbuka hijau padahal sekarang lagi dicintai banget loh Pak nongkrong di taman itu. Betul. Jadi memang pemeliharaan utama dulu. Yang paling utama pemeliharaan baru pembangunan. Nah kita sudah membangun beberapa taman ya setiap tahunnya di 5 wilayah. Itu memberikan tempat interaksinya masyarakat untuk hadir ke taman-taman. Nah taman ini kan ada yang dibuka 24 jam. Sehingga masyarakat bisa hadir ke taman tersebut, bisa memberikan inspirasi, dia punya ide-ide, dia punya inovasi atau kreativitas lah. Bahkan ada komunitas-komunitas hadir di taman, ya silakan aja untuk berkreativitas, berkreasi, untuk menyalurkan bakatnya gitu. Sehingga kami sangat senang sekali ketika pada saat taman kita sajikan kepada masyarakat dan sangat diminati, dikunjungi oleh masyarakat sehingga apa yang kita rencanakan bermanfaat fungsinya buat masyarakat sekitarnya. Oke, tapi ada nggak CSR dengan perusahaan-perusahaan ini kan banyak nih Pak ya, mungkin yuk kamu bantu kita kayak menanam cari jalur yang khusus untuk pohon-pepohonan atau misalnya punya lahan yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau gitu Pak. Ada nggak Pak kerjasama dengan CSR? Kalau CSR banyak sekali ya. Beberapa terakhir ini banyak dari CSR swasta yang ingin memberikan pada kita pohon-pohon untuk ditanam di taman-taman. Nah kita selalu mengajak juga kepada CSR lain untuk ayo kita menanam pohon. Gitu. Tapi lokasi masih banyak space kita? Masih banyak. Kita juga bukan hanya menanam pohon aja. Di Dinas
pertamanan dan hutan kota ini ada juga hutan. Nah, hutan ini kita tanami mangrove. Dan banyak sekali dari swasta menanam mangrove sampai ribuan. Nah, terkait dengan lokasi tadi Pak, nah untuk menentukan lokasi ini jadi lokasi prioritas, nah itu seperti apa sih Pak penentuannya? Lokasi prioritas. Lokasi untuk prioritas dilakukan penanaman, lalu misalnya memang harus dilakukan, oh ini penopingan di sini karena banyak seperti kalau kita lihat kan ada di lokasi, ada di titik di Jalan Tengku Umar, lalu di Jalan TB Simatupang. Nah itu seperti apa Pak? Yang pertama kita harus identifikasi dulu lokasi-lokasi wilayah khususnya nih selatan sama pusat. Ini banyak pohon sekali, pohon-pohon besar, pohon-pohon tua yang harus kita utamakan melakukan pemangkasan dan penopingan. Ya tadi seperti di Menteng ya. Menteng, lalu kalau kita lihat di Jalan selatan, TB Simatupang ya Pak ya. Nah, kita Danau lakukan Sunter, ya. Pemangkasan secara lebih prioritas lah. Karena itu pohon yang paling besar dan tua adanya di wilayah lokasi selatan dan pusat. Justru lokasi yang jadi tempat wah adem nih, ya kan? Itu justru di balik itu kalau memang dibiarkan itu justru malah berbahaya ya Pak ya. Apalagi kalau memang pohon itu sudah terdeteksi itu lapuk seperti itu ya Pak. Betul. Tapi untuk yang di area rumah warga itu nggak tetap jadi pemantauan kan Pak? Pasti. Kita kan 5 wilayah bergerak nih. Iya. Mbak Lia, Mas Lukman. Masing-masing punya petugas yang selalu memonitor dan memeriksa pohon-pohon dan melakukan secara rutin penopingan serta pemangkasan. Pak, aku juga suka penasaran ya Pak. Misalnya ada ketika pohon di Jakarta ditebang nih, misalnya dipotong dan segala macam. Itu sebenarnya kayu-kayu gedenya itu pada dibawa kemana ya Pak? Apa memang diolah lagi jadi tempat apa? Nggak, kita simpan. Kita simpan ada penampungan kita di TPK ya, di kehutanan tuh. Jadi kita simpan, bisa kita buat kursi-kursi duduk. Nah nanti ditaruh di taman lagi. Gitu. Secara alam kita bisa melihat secara estetikanya, oh ini pemanfaatan daur ulang kayu-kayu yang kena tebang pohon. Jadi tidak mubazir. Iya. Gitu. Kirain dijadiin kayu bakar atau apa gitu kan. Ternyata enggak ya Pak. Iya. Nah kalau Pak, merawat pohon ini sama nggak sih ribetnya dengan merawat tanaman Pak? Apakah harus misalnya ada vitamin-vitamin tertentu? Kalau saya nih, walaupun nggak punya banyak bunga ya Bang Lukman, tapi kan kadang ada yang taruh apa tuh kayak pupuk-pupuk biru itu Pak. Nah, apakah merawat pohon itu sama ribetnya dengan merawat tanaman atau gimana Pak? Ya kalau tanaman memang kan ada sedikit ekstra. Dia akan selalu berbunga dan tetap segar. Itu kita rawat dengan pupuk, ya kan. Tadi yang dikatakan dengan ada semacam vitamin-vitaminnya lah. Tapi kalau udah pohon besar, ya siram aja. Penyiraman itu udah wajib lah. Mau tanaman kek, mau pohon harus kita siram, kita rawat. Tapi kalau untuk pohon ya tadi kita harus melakukan pemangkasan, penopingan secara rutin. Ada nggak sih ngaruhnya dengan mungkin perawatan yang kurang itu membuat kualitas pohon, termasuk perawatan ataupun penyiraman yang kurang itu membuat kualitas pohon jadi buruk, yaitu kemudian jadi rawan tumbang, Pak? Seperti tadi saya katakan, kalau untuk maintenance pemeliharaan itu tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau ada pembangunan saluran, ya, sehingga pohon itu jadi kalah akarnya, itu yang menjadi pohon itu tidak sehat. Oh, oke. Nah, kita mau nanya nih Bang Lukman, biasanya kalau pohon musim hujan kayak gini banyak pohon tumbang, orang tuh suka bingung nih, kita mau ngelapor kemana nih ya gitu ya kan? Aduhnya kemana nih? Apa kita bisa diganti rugi nih gitu kan? Iya. Kan katanya tidak ada tanggal sial kan? Nah, Pas itu. lewat pohon tumbang Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Gimana tuh Pak? Nah kabarnya kan Pemprov DKI Jakarta kan juga membuka posko 24 jam Pak apabila ada yang kejadian seperti itu. Nah itu seperti apa Pak? Jadi kalau masyarakat dalam kondisi yang kemarin ya, sekarang udah banyak sekali bermohon kepada kami, ditebanglah, dipangkas dengan kekhawatiran yang sangat mengkhawatirkan. Jadi silakan saja untuk masyarakat bisa melaporkan ke aplikasi Jaki, nanti kita akan tindak lanjuti, atau melalui
pelayanan terpadu satu pintu di kelurahan atau di kecamatan. Jadi kita juga punya Kasatpol yang ada di ujung tombak kami di kecamatan, nanti akan ditindaklanjuti ke kami, mana yang kira-kira pohon yang harus dipangkas, mana yang harus ditebang. Jadi semua harus ada pengecekan kembali oleh petugas teknis kami di lapangan. Gitu. Jadi untuk memastikan bahwa apakah benar-benar ini versi warga yang layak tidaknya ini sama dengan versi dinas ya Pak ya? Ya, jadi memang harus kita cek kembali. Pangkas sudah pasti, tapi untuk penebangan kita cek kembali kesehatannya. Kalau soal ganti rugi Pak, sebenarnya ada apa enggak? Dan kategori bahwa masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi kalau menjadi korban pohon tumbang tuh gimana Pak? Oh, jadi kalau apabila ada pohon publik yang aset Pemda kemudian rubuh, tumbang mengenai warga masyarakat, kalau kehilangan jiwa kita punya asuransi, jadi maksimal 50 juta. Tapi kalau ada kerusakan seperti kendaraan, rumah itu maksimal 25 juta. 25 juta ya Pak ya. Setidaknya ada biaya perbaikan ya Bang Lukman. Ya, ada prosesnya dan juga. Bukan kita berarti mengharapkan asuransi itu. Iya. Mudah-mudahan sih jangan tidak terjadi ya Pak ya. Terjadi lah. Karena penopingan, pemangkasan terus dilakukan oleh Dinas Kehutanan seperti itu. Nah Pak, terakhir nih ya Bang Lukman ya. Ini kan kayak tadi kita ngobrolin udah soal cuaca hujan dan cuaca ekstrim segala macam, angin kencang. Ini tipsnya apa nih Pak yang harus dimiliki masyarakat Jakarta supaya aware ketika kayaknya kayak tadi saya bilang di awal, ini kayaknya pohonnya seperti ini, saya harus ngelapor nih gitu ya. Atau misalnya setelah kemarin kena angin kencang, kok ini pohon makin lama makin rebah gitu ya Pak. Nah, seperti apa Pak? Jadi tipsnya untuk warga Jakarta, yang pertama apabila ada hujan kencang dalam perjalanan lebih baik minggir dulu. Kalau yang ada di luar rumah, dalam rumah nggak usah keluar dulu lah. Jadi itu untuk warga masyarakat Jakarta. Kita nggak tahu prediksi angin itu, ya kan. Kemudian terkait dengan apa ya tadi pertanyaan saya lupa. Tipsnya dan gimana kita cara memastikan bahwa ini seberapa kondisi ini parah kita harus segera melapor. Oh iya, melapornya tadi masyarakat silakan aja dengan aplikasi Jaki atau pelayanan terpadu satu pintu, kita akan siap untuk melayani masyarakat. Dan itu ketika itu dilakukan dipastikan sangat minim resiko ya Pak. Karena kadang mikir, ini pohon segede ini kalau ditoping ini rumah saya bahaya nggak gitu ya Pak ya? Itu akan minim resiko ya Pak ya? Ya, makanya kita dengan peralatan yang ada, kemudian kendaraan operasional yang ada, alat-alat gensonya itu kita siapkan. Jadi insya Allah ya kan untuk pemangkasan, penopingan dengan kita lakukan secara rutin, insya Allah Jakarta aman. Yes, mantap. Sedikit jadi penasaran, sebenarnya untuk motong pohon tuh punya tekniknya sendiri nggak sih? Ada tekniknya, ada dong. Dari jenis pohonnya tersendiri. Gitu. Ya. Dan itu berbeda-beda ya Pak. Dan berbeda-beda. Yang penting adalah tadi istilah topping, pemangkasan dan permajaan. Tinggal kita apa yang kita harus lakukan. Gitu. Yang pohon tua kita remajakan. Yang agak rindang kita pangkas. Yang terlalu tinggi kita topping. Oke. Jadi Bang Lukman nanti kalau misalnya pulang ke rumah, dilihat ya sekalian rumahnya. Langsung kita buka Jaki. Kita lapor langsung, langsung lapor supaya teman-temannya Pak Fajar datang ya untuk mengecek pohon-pohon di sekitar kita supaya aman ya Pak ya. Karena memang kayak tadi Pak Fajar bilang, ini berarti belum masuk puncaknya musim penghujan ya Pak kalau untuk Jakarta? Menurut BMKG itu sampai Februari 2026. Jadi kita harus antisipasi dan masyarakat juga harus waspada tentunya. Iya. Jangan mungkin karena saking sayangnya sama pohon mangganya gitu ya Pak ya. Terus nggak dilaporin padahal tuh ngebahayain gitu ya Pak ya. Sekarang malah banyak masyarakat yang minta, ya tadi Mbak Lia, Mas Lukman, pohon-pohon di dalam ruang lingkungan pekarangan rumah
yang tadinya jadi kesayangan udah sementara pangkas dulu deh. Pangkas dulu daripada. Jadi kalau mau mangga atau mau buah-buah lainnya tinggal ke supermarket aja ya Pak ya. Pak Fajar, makasih banyak ini waktunya kita udah bincang-bincang lebih kurang hampir 45 menit ya Pak ya. Kita berharap juga Dinas Pertamanan kerjanya semakin gercep, apalagi karena memang ini bulan-bulannya penuh PR dari penuh PR di Dinas Pertamanan ya Pak ya, dan beberapa dinas lainnya karena memang musim penghujan, angin kencang dan segala macam. Mudah-mudahan Pak Fajar juga sukses terus mengawal pohon-pohon kita ini, mengawal keselamatan warga Jakarta makin ya. aman, makin bebas dari polusi, dan juga tentunya pohon-pohonnya juga makin terjaga. Betul, mantap nih. Udah cocok nih jadi ambasador Dinas Pertamanan Pak. Boleh. Pak Fajar, makasih sekali lagi Pak. Sehat-sehat Pak. Mbak Lia, makasih Pak Fajar. Sehat selalu, sukses.